Nama pemimpin Gereja Katolik Vatikan, Paus Fransiskus, mendadak jadi perbincangan warganet hampir di seluruh dunia. Ia mengatakan bahwa pasangan sesama jenis atau LGBT harus diizinkan untuk memiliki persatuan sipil. Pernyataan itu diutarakan oleh Paus Fransiskus dalam film Francesco, sebuah film dokumenter yang disutradarai oleh pembuat film asal Rusia, yang ditayangkan perdana di Festival Film Roma Rabu 21 Oktober 2020. Paus Fransiskus mengatakan bahwa manusia dan dunia ini penuh dengan derita. Salah satunya adalah LGBT dengan segala fenomena dan pro kontranya. Orang homoseksual memiliki hak untuk berada dalam sebuah keluarga. Mereka adalah anak-anak Tuhan dan memiliki hak atas sebuah keluarga. Tidak ada yang harus dibuang atau dibuat sengsara karenanya, kata Paus Fransiskus dalam film tersebut. Paus Fransiskus menyoroti keberadaan mereka yang menderita. Berulang kali, Paus Fransiskus menyatakan hal yang sama. Tentu bukan hanya karena LGBT yang dinilai sebagai penderitaan. Sebelum-sebelumnya, Paus Fransiskus mengatakan dia tidak menentang ikatan sipil pasangan sesama jenis. Namun kali ini adalah pertama kalinya Paus Fransiskus secara terang-terangan menyatakan dukungannya. Namun, sumber-sumber lain perlu kita lihat sebagai pendukung atas apa yang terjadi dan atas apa yang ia katakan. Dalam banyak pernyataan dan ajaran, Paus Fransiskus memiliki dan memandang belas kasih itu demikian besar. Belas kasih yang akan memampukan orang untuk bersikap menerima kekurangan dan derita untuk menjadi lebih baik. Belas kasih menjadi kunci. Jangan dilepaskan dan langsung menyimpulkan begitu saja. Memang benar, Vatikan belum memberikan tanggapan dan klarifikasi secara langsung. Namun penting bagi kita mendengarkannya dengan kepala dingin. Apa yang Paus Fransiskus katakan, jangan sepenggal saja dimaknai dengan begitu saja. Apalagi ketika banyak orang sudah membicarakannya dan sudah beredar di media sosial. Penghormatan atas kemanusiaan dengan segala kelebihan dan kekurangan adalah fokus dari Paus Fransiskus. Salah satu kekurangan, dan itu bisa menjadi derita, adalah LGBT karena banyaknya permusuhan di mana-mana. Bicara tentang kemanusiaan, mereka tetap manusia. Ini dulu yang perlu menjadi catatan penting bagi kita semua. Pernikahan sejenis memang sudah banyak diterima dan dilegalkan di beberapa negara. Tentu itu urusan yang berbeda. Nah, konteks inilah yang Paus komentari. Adanya hukum sipil, hukum negara yang memang mengizinkan. Mungkin bisa membantu keberadaan para pasangan yang menderita itu. Keberadaan mereka faktanya ada dan kadang menjadi bahan bulian dan penganiayaan. Ini yang Paus mau lindungi. Hukum gereja masih akan tetap, di mana pernikahan itu hanya boleh untuk satu laki-laki dan satu perempuan saja. Sangat jelas dalam hukum mengenai perkawinan. Perlu diingat, warga gereja Katolik itu terikat pada hukum positif atau kata Paus hukum sipil, namun juga terikat pada hukum gereja Katolik. Salah satu contohnya, perkawinan gereja Katolik itu tidak boleh diceraikan kecuali oleh maut. Nah, ketika hukum sipil atau hukum negara
atau hukum positif mengizinkan itu, jangan mengandaikan perceraian sudah sah secara gereja. Ada prosedural berbeda yang sangat tidak mudah. Demikian juga dengan hukum aborsi. Ekskomunikasi atau pengasingan dengan tidak bisa menerima hak-hak sebagai anggota gereja. Namun, mereka sebagai warga negara sangat mungkin tidak mendapatkan hukuman karena pertimbangan hukum positif. Kadang konteks ini yang tidak dipahami, sehingga para pendengar menjadi bias atau malah ada sebagian pihak yang mencampur adukan karena tidak tahu atau memang ada agenda tertentu. Pemikiran Paus bertujuan bagi keamanan dan kesejahteraan bagi para pengikut LGBT agar mendapatkan perlindungan hukum, agar mereka tidak mendapatkan penganiayaan, pelecehan, dan diskriminasi. Tidak ada kaitan dengan perkawinan secara kas tradisional laki-laki dan perempuan. Perlindungan atas kemanusiaan bukan mengenai pernikahan sejenis dalam kaitan terlebih dalam hukum gereja. Hal yang tentu saja cukup berbeda. Menghargai kemanusiaan dan itu semua adalah anak-anak Tuhan dengan segala masalah, kelebihan, dan kekurangannya. Tidak boleh mereka teraniaya karena orientasi seksual mereka. Hal yang kadang diambil secara serampangan ketika menelaah persoalan. Pemikiran panjang dan dalam, diambil kesimpulan akhir, tanpa tahu konteks dan latar belakangnya. Persoalan yang tidak baru jika Paus mengatakan hal ini sebenarnya. Sekali lagi, ini soal kemanusiaan dan cinta kasih. Paus tidak mau menjadi hakim atas manusia lain, memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi mereka. Pada tahun 2013, dalam buku On Heaven and Earth, Paus mengatakan jika hubungan sesama jenis disamakan secara hukum dengan pernikahan heteroseksual, maka akan menjadi kemunduran antropologis. Dia juga mengatakan bahwa jika pasangan sesama jenis diizinkan untuk mengadopsi, mungkin ada anak-anak yang terkena dampak. Setiap orang membutuhkan ayah laki-laki dan ibu perempuan yang dapat membantu membentuk identitas mereka. Pada tahun yang sama, Paus juga menegaskan kembali posisi gereja bahwa tindakan homoseksual adalah dosa. Tetapi orientasi homoseksual bukanlah dosa. Jika seorang gay datang mencari Tuhan dengan memiliki niat baik, siapa saya untuk menghakimi mereka? Kata Paus Fransiskus. Pada tahun 2014 dilaporkan bahwa Paus Fransiskus telah menyatakan dukungan terhadap persatuan sipil bagi pasangan sesama jenis dalam sebuah wawancara. Tetapi kantor pers Tahta Suci membantahnya. Pada tahun 2018, Paus Fransiskus mengatakan dia khawatir tentang homoseksualitas di kalangan klerus, dan itu adalah masalah serius. Jadi dapat dimungkinkan bahwa Paus Fransiskus hanya mengizinkan kaum LGBT menjalankan kehidupannya selayaknya manusia, bukan mendukung sepenuhnya. Bagaimana pendapat kalian tentang pernyataan Paus tersebut? Saya pribadi memang tidak mendukung LGBT, tetapi saya juga tidak bisa menghakimi mereka. Saya hanya berusaha membagikan kasih Kristus kepada mereka, dan biarlah kasih Kristus ini yang mengubahkan kehidupan mereka.